Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial urip.info. Dalam video ini akan dijelaskan cara membuat inti atom yang jumlahnya banyak yang ditata secara acak. Di sini tutorialnya dijalankan dengan menggunakan Blender 3. Yang pertama kita buat UV Sphere, klik menu Add, kita pilih Mesh dan kita pilih UV Sphere. Kemudian kita lakukan penskalaan, skalanya kita buat agak kecil untuk UV Sphere-nya. Kita buat titik 3. Kemudian kita beri warna, klik di sini material property, klik new. Kemudian di base color-nya kita buat warna biru. Oke, sudah. Kemudian kalau ingin melihat efeknya, kita klik di bagian viewport setting untuk solid material preview-nya. Oke, setelah itu kita gandakan, klik di sini, kemudian Shift D dan kita pindahkan ke luar. Ini juga kita pindahkan, tekan G, pindahkan keluar. Selanjutnya kita tambahkan suatu objek icosphere seperti ini. Ini kan standarnya subdivision-nya ada 2, kita buat 1 saja. Kemudian ini kita ubah agar nanti ketika ini kita tempelkan di permukaannya, dia akan tercopy ke seluruh permukaan. Ya, jadi klik di sini, kemudian klik di bagian objek property, terus seret ke bawah. Di sini ada instancing, klik di situ, pindahkan ke fish. Yang lainnya biarkan seperti ini. Oke, selanjutnya ini kita ubah dulu agar nanti visualnya agak sedikit random. Dari object mode kita ubah menjadi edit mode. Selanjutnya kita klik, ini ya, harus di vertex sini. Kemudian pilih menu mesh, transform, kita pilih randomize. Di sini untuk tingkat kerandomannya, jumlahnya kita buat 0,5. Kemudian uniformnya, ini kita blok seperti ini, kita buat setengah. Selanjutnya kita balik lagi ke object mode, kemudian baru kita tempelkan ini di permukaan dari icosphere. Pilih salah satu saja, klik di sini misalnya. Kalau ini tampaknya tidak bulat, diklik di sini saja. Kita klik di sini, kemudian kita tekan tombol Shift, kemudian kita klikkan di icosphere. Selanjutnya tekan Ctrl P. Kita pilih objek without inverse, klik di situ. Maka ini secara otomatis akan dikopikan ke seluruh permukaan. Ini sebenarnya adalah gabungan antara proton dan neutron, tetapi untuk yang biru kita jadikan neutron, sedangkan protonnya kita buat warna merah. Untuk membuat warnanya merah, sebagian ini kita harus lakukan sedikit modifikasi di shadingnya. Jadi di sini kita klik kanan, kita buat vertical spline. Oke, seperti ini. Berikutnya kita ubah di bagian sini, editor tipenya kita ubah menjadi shader editor. Kemudian ini kita geser ke tengah dan kita klik di sini. Maka kita akan diberikan data tentang pewarnaan seperti ini. Sekarang kita duplikasi, klik di bagian kotak sini, tekan Shift D, pindahkan keluar. Kita agak jauhkan. Nah, warna yang kedua ini kita buat warna merah. Klik di situ, kemudian ini nanti titik ini kita hubungkan ke bagian mixernya. Ini mixernya belum dibuat. Mix shadingnya kita buat dulu. Klik Add. Kemudian di shader ini ada pilihan Mix Shader. Kita taruh tengah sehingga nanti ini akan terhubung otomatis. Nah, yang bagian ini kita hubungkan ke shader yang berikutnya. Ini warnanya sudah berubah, tetapi justru merupakan gabungan warna biru dan merah, jadinya ungu. Nah, sekarang kita buat sedikit ubahan untuk randomnya. Kita pilih menu Add di sini, kemudian kita tambahkan input untuk objek info. Klik di sini. Kalau nggak jelas dibesarin sedikit. Selanjutnya kita tambahkan lagi konverternya sehingga nanti akan muncul pilihan acak atau random.
Klik di sini, pilih Math. Disinilah kita akan lakukan randomisasi. Di sini kita pilih syarat berapa persen yang akan dibuat random. Klik di sini, kemudian kita pilih greater than. Jadi itu standarnya. Selanjutnya di random kita hubungkan ke value. Dan untuk yang ini, value-nya kita hubungkan ke phase-nya. Nah, sekarang sudah dapat. Ini kalau mau diubah, ditambahin begini, kita bisa lihat yang warna biru akan bertambah. Nilai semakin besar, maka perubahan warnanya yang biru semakin banyak. Kalau nilainya mengecil, maka merah akan muncul seperti yang tampak. Misalnya kita buat 0,5 saja. Ini sudah acak. Oke, selanjutnya ini sudah selesai. Ini kita bisa tutup. Kita tutup, caranya klik kanan di sini, kemudian kita gabungkan. Sekarang kita buat pengisi dari bagian yang tidak ada isinya. Nah, di bagian ini agar icosphere-nya tidak tampak, ini kita ubah di bagian sini, kemudian viewport-nya kita tidak ditampilkan. Setelah itu, ini sekalian, ini juga kita akan sembunyikan dulu, karena kita akan mengisikan di bagian yang kosong tadi. Langkahnya sama dengan tadi, kita klik Add, kita pilih Mesh, dan kita tambahkan icosphere. Kali ini nggak usah diubah, ini langsung ditutup. Tapi di bagian sini, di instancing-nya, tadinya kan di face, sekarang kita ubah ke vertex. Kemudian kita berikan tanda centang di sini. Selanjutnya, ini kita buat randomnya. Masuk di edit mode, kemudian kita pilih mesh, transform, randomize. Diklik di sini lagi. Ini yang kita harus ubah agar sama dengan yang pertama tadi. Kita buat 0,05. Selanjutnya ini kita lakukan instancing-nya. Klik di sini. Oh ya, ini kembali dulu ke objek ya. Objek mode, klik di sini. Kemudian tekan shift, klik di bagian sini. Selanjutnya tekan Ctrl P. Sekarang kita pilih di sini objek without inverse. Maka di bagian vertical akan terisi. Sekarang keyboardnya kita sembunyikan. Ini random. Kalau random berarti isinya seperti yang ada ini. Kalau misalnya tadi mau diubah tingkat randomisasinya, maka kita harus munculkan di bagian yang tadi. Oke. Sekarang kita gabungkan dengan yang sebelumnya yang sudah tampak. Ini kita hilangin dulu ya. Oke, ini kita munculkan. Nah, ini hasil randomnya seperti ini. Dan inilah model inti atom yang dimaksud. Karena secara visual kalau jumlahnya banyak kan susah untuk menentukan berapa jumlah proton dan neutronnya. Kalau secara matematika itu bisa. Selanjutnya kita jalankan, kita buat animasi sederhana. Yang pertama kita klik icosphere yang pertama, kita jadikan animasi. Di bagian sini, rotationnya kita buat 0, ya. Kemudian kita klik kanan, insert keyframe, sehingga dia muncul tanda seperti ini. Kita buat nggak usah terlalu banyak, buat 100 saja untuk framenya. Oke, sekarang kita bawa ke bagian akhir. Selanjutnya ini kita ubah menjadi 360 derajat. Lagi klik kanan, insert keyframe untuk bagian akhir. Kemudian untuk yang icosphere yang kedua, ini balik lagi ke depan. Ini kita insert keyframe lagi untuk yang di bagian ini ya. Oke, bagian ini kita insert keyframe. Kita bawa ke belakang lagi ke bagian akhir. Ini kita ubah menjadi 360 derajat. Klik kanan lagi, insert keyframe. Jadi kita sudah punya dua macam. Oke, kalau sudah kita bisa jalankan animasinya. Maka dia akan jalan seperti yang ada itu. Tentu secara visual tidak smooth, kecuali kalau kita ubah. Di sini ada yang namanya drop sheet, nih drop sheet. Kemudian di bagian key-nya kita ubah ke interpolation mode-nya ke linear. Harapannya dia akan jadi smooth untuk visual animasinya. Oke, kalau menjalankan tekan spasi di keyboard. Kalau tidak semuanya jalan secara sempurna, berarti tadi harus diubah juga yang di sini. Jadi di sini kan ada animasi tersendiri sebenarnya. Nah, ini kita
ubah ke dropsheet-nya, key-nya kita buat di interpolate-nya itu menjadi linear juga. Oke, sekarang kita jalankan, maka dia akan linear secara keseluruhan. Oke, seperti ini saja. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipraktekkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.